Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pujakesuma dengan NIM J310190160 dari kelas 3D dengan program studi ilmu gizi. Di sini saya akan menjelaskan KTI, karya tulis ilmiah, yang sebelumnya sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, KTI yang saya buat di sini itu dengan berjudul Uji Khasiat Daun Sungkai Muda, atau dengan nama latinnya Peronema senescens pada bencit atau mus musculus, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, adapun untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dari penulisan KTI ini, ada pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulannya, kesimpulan dari KTI ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari karya tulis ilmiah ini. Nah, pandemi coronavirus 2019 atau yang lebih kenal dengan pandemi COVID-19 itu merupakan peristiwa penyebaran penyakit coronavirus 2019. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu coronavirus disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19 di seluruh dunia. Nah, wabah COVID-19 ini pertama kali dideteksi itu di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Nah, ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, hingga 23 April 2020 itu lebih dari 2 juta kasus tercatat dengan lebih dari 195.000 orang meninggal dan 781.000 orang yang sembuh. Nah, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 itu merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, penyakit karena infeksi virus ini itu disebut dengan COVID-19. Nah, coronavirus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, kemudian yang fatalnya bisa menyebabkan kematian. Nah, sampai saat ini atau sampai karya tulis ilmiah ini dibuat, itu belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, langkah yang terbaik itu kita mencegah penyebaran virus corona ini, yaitu dengan menerapkan physical distancing, kemudian kita menggunakan masker, rajin mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kebersihan. Intinya yaitu kita menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh, itu biasanya kita mengkonsumsi obat-obatan kimia atau dengan obat dengan bahan yang herbal. Nah, tumbuhan yang dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah tanaman sungkai. Nah, sungkai atau dengan nama latinnya Peronema senescens itu sering disebut sebagai jati sabrang, kemudian kisabrang, kurus sungkai atau sekai, yang termasuk ke dalam famili Verbenaceae. Nah, di kota Bengkulu itu senescens ini dapat dijumpai di hutan, di kebun maupun di halaman. Nah, biasanya ditanam sebagai pembatas rumah atau berfungsi sebagai pagar. Nah, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat tanaman muda sungkai tadi atau Peronema senescens pada mencit, yaitu mus musculus, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian kita masuk kepada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu COVID-19. Nah, yang kedua, bagaimana proses coronavirus itu dapat menyerang sistem imunitas tubuh manusia.
Nah, yang ketiga itu bagaimana hasil uji khasiat dari tanaman muda sungkai atau Peronema canescens pada mencit atau mus musculus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke tujuan. Apa tujuannya? Yaitu pertama, kita untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang COVID-19. Nah, yang kedua, mengetahui proses coronavirus dalam menyerang sistem imunitas tubuh. Nah, yang ketiga, kita mengetahui bagaimana khasiat daun sungkai dalam meningkatkan imunitas tubuh. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil atau pembahasannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hasil atau pembahasan dari karya tulis ilmiah ini. Nah, yang pertama itu terkait dengan coronavirus 2019. Nah, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama coronavirus adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Nah, walaupun virus ini lebih banyak menyerang lansia, itu virus ini sebenarnya juga dapat menyerang mulai dari bayi, kemudian remaja, hingga orang dewasa. Nah, coronavirus ini merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Nah, banyak kasus juga itu menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan. Nah, adapun gejala awal dari infeksi virus corona atau COVID sendiri itu biasanya menyerupai flu, seperti gejalanya demam, kemudian pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, hingga sakit kepala. Nah, seseorang itu dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau yang lebih dikenal dengan droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Nah, yang kedua itu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan penderita COVID-19. Yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya itu terkait dengan COVID-19 dalam menyerang sistem imunitas. Nah, coronavirus sendiri itu merupakan virus RNA dalam ukuran partikel sekitar 120 sampai 160 Newton meter. Nah, sekuens SARS-CoV-2 itu memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga timbul atau muncul hipotesis bahwasannya SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar. Sel itu SARS-CoV-2 itu melakukan duplikasi materi genetik dan mensintesis protein yang dibutuhkan. Nah, kemudian dari situ dibentuklah virion baru yang muncul di permukaan sel. Nah, sama dengan SARS-CoV, pada SARS-CoV-2 itu diduga setelah virus masuk ke dalam sel, itu genom RNA dari virus tersebut akan dikeluarkan ke sitoplasma sel dan ditranslasikan menjadi dua poliprotein dan protein struktural. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan uji khasiat daun muda sungkai pada mencit untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, menurut Ningsih dan Subehan 2013, dari hasil isolasi ekstrak enheksan daun sungkai itu diperoleh satu senyawa, yaitu isolat B1. Nah, berdasarkan di data reaksi kimia isolat B1 positif golongan senyawa terpenoid. Nah, menurut Holman itu mengatakan bahwa senyawa yang mempunyai bioaktivitas sebagai imunostimulan agen yaitu golongan senyawa polisakarida, kemudian terpenoid, alkaloid, dan polifenol. Nah, sistem imun itu diperlukan tubuh untuk mempertahankan mempertahankan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Nah, daya tahan tubuh atau sistem imun itu
dapat dikaji melalui banyaknya jumlah sel darah putih atau leukosit dalam darah. Nah, dalam uji ini itu digunakan sebanyak 25 ekor mencit dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, dan didapat hasil rata-rata bahwasannya jumlah leukosit mencit sebagai berikut. Nah, fungsi fagosit dan imunosit dalam melindungi tubuh terhadap infeksi terkait erat dengan dua sistem protein terlarut dalam tubuh, yaitu imunoglobin dan komplemen. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya pemberian ekstrak daun sungkai itu memberikan pengaruh terhadap kekebalan tubuh, di mana leukosit adalah sel yang membentuk komponen darah. Nah, sehingga dapat meningkatkan kandungan sel darah putih, dapat membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagian dari sistem kekebalan tubuh. Nah, pemberian ekstrak dari daun sungkai sendiri itu lebih efektif jika dibandingkan dengan pemberian obat imunos sebagai obat pembanding. Nah, pada uji imunitas, dosis yang paling efektif dalam membantu sistem kekebalan tubuh dengan dosis ekstrak daun sungkai sendiri itu sebesar 0,6567 mg per kilogram berat badan, cenderung meningkatkan jumlah leukosit sebesar 36%, lebih baik daripada dosis pembanding yaitu imunos tadi yang hanya meningkatkan jumlah leukosit sebesar 23%. Nah, kemudian kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini yaitu yang dapat kita ambil dari KT ini bahwasannya coronavirus itu merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Nah, pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, akan tetapi dapat menyebabkan juga pernapasan yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, yang berakibat fatal bisa menyebabkan kematian. Dan dari penelitian mengatakan bahwasannya daun muda sungkai berpengaruh dalam meningkatkan imunitas tubuh. Jadi dari karya tulis ilmiah ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya daun muda sungkai itu terbukti dalam meningkatkan imunitas tubuh. Tapi belum dapat dipastikan apakah daun muda sungkai tersebut dapat menghentikan atau dapat menjadi salah satu obat coronavirus 2019 ini. Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai hasil karya tulis ilmiah yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.